Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajin Nur Rahman, NPM 1811010151, kelas J semester 6, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Lampung. Baiklah, kami dari kelompok 2, mata kuliah Inovasi Pembelajaran akan menjelaskan materi yang berjudul Teori Belajar. Baiklah, yang pertama itu teori konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial dikembangkan oleh Lev Semenovich Vygotsky yang menyatakan bahwa pembentukan pengetahuan dan perkembangan kognitif berbentuk melalui internalisasi atau penguasaan proses sosial. Teori ini merupakan teori sosiogenesis yang membahas tentang faktor primer atau kesadaran sosial dan faktor sekunder atau individu, serta pertumbuhan kemampuan. Teori ini melandasi munculnya pembelajaran kolaboratif kooperatif, pembelajaran berbasis masalah atau disebut dengan PBL, dan pembelajaran konstekstual. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofis pembelajaran konstekstual, yaitu pengetahuan yang dibangun oleh manusia secara dikit demi sedikit dan hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Berdasarkan pendapatnya di atas, maka dapat dipahami bahwa konstruktivisme merupakan bagaimana mengaktifkan siswa dengan cara memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memahami apa yang mereka telah pelajari dengan cara menerapkan konsep-konsep yang diketahuinya, kemudian mempraktikannya ke dalam kehidupan sehari-harinya. Menurut konstruktivisme belajar adalah yang pertama proses aktif dan konstruktif yang terjadi di lingkungan luar kelas. Yang kedua, mengubah informasi menjadi proses mental. Yang ketiga itu membangun pengetahuan dan pengertian dari pengalaman pribadi. Yang keempat itu mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman lama atau disebut dengan asimilasi. Yang kelima, membangun pengetahuan baru dari fenomena lama atau disebut dengan akomodasi. Yang keenam, proses kognitif untuk memecahkan masalah dunia nyata, menggunakan alat yang tersedia dalam situasi pemecahan masalah. Yang ketujuh, bersifat situasional, interaktif. Yang kedelapan itu bekerja dengan teman dalam konstruksi sosial, yang berarti bagi dirinya. Yang kesembilan, proses pribadi terus-menerus memonitor kemajuan belajar. Menurut teori ini, pengetahuan ada dalam pikiran manusia, merupakan interpretasi manusia terhadap pengalamannya tentang dunia, bersifat perspektif, konvensional, tentatif, dan evolusioner. Prinsip teori ini adalah yang pertama, pembelajaran sosial. Peserta didik belajar melalui interaksi dengan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Yang kedua itu zona perkembangan terdekat. Peserta didik lebih mudah belajar konsep jika konsep itu berada pada zona perkembangan terdekat mereka. Yang ketiga itu pemagangan kognitif. Peserta didik secara bertahap memperoleh keahlian melalui interaksinya dengan orang lain yang telah menguasai bidangnya. Yang keempat tuh scaffolding. Peserta didik diberikan tugas-tugas kompleks, sulit dan realistis untuk kemudian diberikan bantuan secukupnya untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Saputri, NPM 1811010212. Izin menjelaskan tentang penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar itu ditekankan kepada siswanya sendiri atau peserta didiknya. Nah, penilaian belajar menurut konstruktivisme yaitu pertama, peserta didik sudah mengetahui dasar dari pengetahuan tersebut. Jadi pengetahuan tersebut harus dikembangkan secara terus-menerus oleh peserta didik. Dasar dari pembelajaran adalah pengetahuan, kecakapan, keterampilan. Yang kedua adalah peserta didik dapat belajar memodifikasi, menyimpulkan bahwa apa yang sudah dapat dari hasil kerja tersebut sudah dapat disimpulkan dari awalnya sampai akhir. Guru itu sangat berperan ya terhadap pengetahuan anak murid. Jadi guru itu sangat berperan terhadap konstruktivisme pengetahuan murid. Jadi tahapan pembelajaran konstruktivisme ada orientasi, ada elisasi, ada review dan lain-lain. Jadi ada banyak, ada
Itu salah satu termasuk dari ciri tahapan konstruktivisme. Beberapa kelebihan dari teori konstruktivisme adalah peserta didik dapat menambah wawasan secara luas, menerapkan ide-ide baru, pengetahuan, keterampilan dari segi kognitif, afektif, dan psikomotornya. Peserta didik dapat terlibat langsung untuk mengklarifikasi masalah. Jadi dia kalau terlibat masalah dia bisa mengklarifikasinya secara langsung. Yang ketiga adalah menemukan ide-ide baru terhadap suatu masalah tersebut atau suatu gagasan. Selanjutnya yaitu teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme ini adalah aliran psikologi yang muncul pada tahun 1950-an. Nah, teori humanisme ini beranggapan bahwa keberhasilan belajar terjadi jika peserta didik memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu prinsip belajar humanistik, antara lain 1. Manusia mempunyai ciri belajar alami. Yang kedua, belajar terjadi secara signifikan. Yang ketiga, belajar menyangkut perubahan dalam persepsi mengenai diri peserta didik. Yang keempat, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Yang kelima, belajar akan berjalan apabila peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Yang keenam, kepercayaan pada diri peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Yang ketujuh, belajar soal adalah belajar mengenai proses belajar. Yang terakhir ada ciri-ciri guru yang fasilitatif. Ciri-ciri guru yang fasilitatif antara lain 1. Merespon perasaan siswa. 2. Menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang. 3. Berdialog dan berdiskusi dengan siswa. 4. Menghargai siswa. 5. Kesesuaian antara perilaku dan perbuatan. Yang 6. Menyesuaikan isi kerangka berpikir siswa. Yang 7. Tersenyum pada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atoma Karomah, NPM 18101010211. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik, aplikasi teori humanistik, dan implikasi teori humanistik. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik. Kelebihan dari teori humanistik itu biasanya yang pertama, teori ini sangat cocok dalam membentukkan karakter, hati nurani, ataupun perubahan sikap. Mungkin dalam mata pembelajaran ini berada dalam mata pembelajaran akidah halak ataupun dalam tasawuf jika dalam pendidikan Islam. Lalu yang kedua, siswa akan merasa senang karena berdasarkan atas kemauan mereka sendiri. Yang ketiga, siswa akan merasa bebas karena berdasarkan teori ini itu tidak terikat atas pendapatan orang lain. Lalu, kekurangan dari teori humanistik ini biasanya siswa tidak mengenali potensi dirinya, sehingga ia tertinggal dalam proses pembelajaran. Lalu materi yang kedua adalah tentang aplikasi teori humanistik. Aplikasi teori humanistik ini biasanya menuju kepada ruh ataupun spirit dalam proses pembelajaran, sehingga guru di sini adalah sebagai fasilitator yang bisa memberikan perhatian, motivasi, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi peserta didik. Dan peserta didik di sini adalah sebagai student centernya yang bisa memberikan pengalaman yang bermakna untuk dirinya sendiri. Dan diharapkan peserta didik di sini adalah bisa mengembangkan potensi dirinya terhadap hal-hal yang positif, yang mana dalam teori ini juga bertujuan terhadap proses pembelajarannya, bukan terhadap hasilnya. Lalu materi yang ketiga adalah tentang implikasi teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ini biasanya yang pertama, guru sebagai fasilitator harus bisa memberikan perhatian, memperjelas dari tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, guru harus mempercayai keinginan dari masing-masing peserta didik yang mana bertujuan untuk bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga, guru harus bisa mengatur dirinya dan menyediakan sumber-sumber yang bermanfaat bagi peserta didiknya. Lalu yang keempat, guru harus bisa menanggapi dengan baik, baik itu dalam proses pembelajaran ataupun dalam diskusi kelompok. Yang kelima, yang terakhir itu adalah guru harus bisa mengendalikan diri atau mengenali ataupun menerima keterbatasan dirinya dalam membantu peserta didik. Itu adalah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Aprilistia, NPM 1811010180. Saya akan melanjutkan mengenai teori sibernetik.
Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Menurut teori ini, mementingkan sistem informasi yang diterima oleh siswa dan mempelajarinya yang akan menentukan terjadinya proses belajar. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori ini adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran, untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi. Cara belajar secara sibernetik terjadi jika peserta didik mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi yang diterima oleh siswa tersebut. Fungsi guru dalam pembelajaran sibernetik adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi stimulus yang penting untuk memasukkan masukan simbolik seperti angka, informasi verbal, maupun kata-kata, dan masukan referensial seperti objek dan peristiwa. Teori ini memerlukan umpan balik atau feedback antara peserta didik maupun gurunya untuk menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abu Rizal, NPM 1811010055. Bahwasanya saya akan menjelaskan tentang teori belajar sibernetik dan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya tentang teori belajar sibernetik dan akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi dari teori belajar sibernetik itu sendiri. Jadi, teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan teori yang sudah dibahas sebelumnya. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori ini, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Asumsi lain adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Jadi implementasi teori sibernetik adalah kegiatan pembelajaran yang dikembangkan oleh beberapa tokoh dengan beberapa teori, diantaranya yaitu teori pemrosesan informasi. Jadi teori pemrosesan informasi, yaitu pada teori ini komponen pemrosesan informasi dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta proses terjadinya. Ketiga komponen itu adalah yang pertama yaitu sensori reseptor. Jadi sensori reseptor merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Yang kedua yaitu working memory. Jadi working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. Karakteristik working memory adalah yang pertama yaitu memiliki kapasitas yang terbatas, kurang dari 7 slot. Informasi yang didapat hanya mampu bertahan kurang lebih 15 detik apabila tanpa adanya pengulangan atau kata lain rehearsal. Yang kedua yaitu informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulus aslinya, baik dalam bentuk verbal, visual, ataupun semantik, yang dipengaruhi oleh peran proses kontrol dan seseorang dapat dengan sadar mengendalikannya. Yang ketiga yaitu long term memory. Jadi long term memory diasumsikan yaitu berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Yang kedua yaitu mempunyai kapasitas tidak terbatas. Yang ketiga yaitu sekali informasi disimpan di dalam long term memory, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Persoalan lupa hanya disebabkan oleh kesulitan atau kegagalan memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Jadi asumsi mendasari teori pemrosesan informasi ini adalah bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Menurut Gagne, bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi internal dan kondisi eksternal individu. Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu tersebut diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternalnya adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Jadi menurut Gagne, tahapan proses pembelajaran meliputi 8 fase, yaitu motivasi, yang kedua pemahaman, yang ketiga pemerolehan, yang keempat penyimpanan, yang kelima ingatan kembali, yang keenam yaitu generalisasi, yang ketujuh perakuan, dan yang kedelapan yaitu umpan balik. Jadi yang kedua yaitu teori belajar menurut Landa.
Dalam teori ini, Landa membedakan ada dua macam proses berpikir. Yang pertama yaitu proses berpikir algoritmik. Jadi apa maksud berpikir algoritmik? Jadi berpikir algoritmik yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Sedangkan proses berpikir heuristik yaitu cara berpikir divergent menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Menurut Landa, proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran yang hendak dipelajari atau masalah yang hendak dipecahkan diketahui ciri-cirinya. Materi pelajaran tertentu akan lebih tepat disajikan dalam urutan yang teratur, sedangkan materi pelajaran lainnya akan lebih tepat bila disajikan dalam bentuk terbuka dan memberi kebebasan kepada siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Jadi yang ketiga yaitu teori belajar menurut Parks dan Scott. Menurut Parks dan Scott ada dua macam cara berpikir, yaitu yang pertama cara berpikir serialis, yaitu cara berpikir ini hampir sama dengan cara berpikir algoritmik, yaitu berpikir menggunakan cara setahap demi setahap atau linear ya. Yang kedua yaitu cara berpikir menyeluruh atau Woolis, cara berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi atau mempelajari sesuatu dari yang paling umum menuju ke hal yang lebih khusus. Teori belajar pengolahan informasi termasuk teori kognitif yang mengemukakan bahwa belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan merupakan perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Namun memori kerja manusia mempunyai kapasitas yang terbatas. Menurut Gardner, untuk mengurangi muatan memori kerja tersebut dapat diatur sesuai dengan yang pertama yaitu kapasitas belajar, yang kedua peristiwa pembelajaran, yang ketiga pengorganisasian atau urutan pembelajaran. Jadi kesimpulan dari teori sibernetik yaitu tahap sibernetik sebagai teori belajar seringkali dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Sementara itu bagaimana proses belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta. Berdasarkan itu maka diasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk yang mampu mengolah, menyimpan, dan mengorganisasikan informasi. Jadi lebih kurangnya seperti itu. Lebih kurangnya saya mohon maaf.